mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Mereka yang selama ini selalu framing orang lain dengan al-kaburi karena tidak mau mengikuti apa yang telah mereka setting sebelumnya, baik itu diskusi atau acara lain. Kenyataan di lapangan justru sebaliknya, justru merekalah yang pantas menyandang gelar al-kaburi. Dari berbagai kejadian selama polemik nasab menyeruak, merekalah yang selalu kabur dari berbagai kesempatan. Pihak Robito Alawiyah tercatat beberapa kali kabur dengan tidak memenuhi undangan beberapa pihak tanpa alasan. Seperti ketika Ketua Robito Alawiyah Topik Assegaf diundang untuk diskusi dengan Kiai Imad di kandangnya Pasuruan oleh Kiai Ali Badri. Saat itu Topik Assegaf kabur tak berani datang. Kedua, ketika diadakan diskusi di Kesultanan Banten. Terbaru menantu Imam Unyil di Hanif Alatos yang telah membuat berbagai framing di media sosial, ternyata juga sama pengecutnya dengan kabib-kabib lain. Kabur setelah diundang Guru Gembul untuk berdebat dengan berbagai alasan. Jadi jelas sebenarnya siapa yang pantas menyandang gelar al-kaburi. Para kabib dan lembaga resmi pencatat nasab mereka Robito Alawiyah lah yang sesungguhnya selalu kabur. Seperti apa pernyataan Guru Gembul menanggapi framing Hanif Al-Atos? Mari kita simak bersama dalam video ini. Tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Ya tapi liberal itu emangnya kenapa? Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Ya, sesuatu yang buruk pada akhirnya menjadi sebuah perspektif gitu ya, perspektif yang bisa dilihat dari berbagai kacamata. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan bahwa justru Pak Habib Hanif Alatos itulah yang sangat-sangat liberal. Kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma gitu. Jadi misalkan liberal itu adalah keberanian seseorang untuk mengubah agama, gitu kan. Jadi agama aturannya dirubah. Nah itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia gitu. Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam posisi yang sangat luar biasa, dan tidak ada nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Dan Nabi melakukannya sekali. Lah ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Sekarang saya mohon maaf ya, karena saya terpaksa lagi harus bahas Habib ini, karena jadi kemarin itu gini Baraya, kan saya tuh diundang oleh Robito Alawiyah untuk diskusi atau debat dalam tanda kutip terkait dengan nasab. Nah pada waktu itu sebenarnya saya jelaskan di video yang itu bahwa saya tuh sebenarnya agak keberatan dengan undangan ini. Karena apa? Ya karena ada kesan arogannya, di mana undangan sebagai pembicara tetapi sudah ditetapkan tanggal 8 gitu, tanggal 8 September. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalkan saya nggak bisa gimana? Nah ternyata juga itu para muhibinnya itu sudah mempersiapkan amunisi, kalau tidak hadir sama dengan al-kaburi gitu. Ya dan banyak sekali lah pertimbangan kok kesannya ini seperti arogan gitu. Dan saya juga sudah jelaskan kok kesannya bisa seperti ini gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, karena pada waktu itu saya luang, kebetulan sekali saya luang, maka ya saya menghadiri acara itu, acara dalam tanda kutip debat itu, dengan catatan bahwa nanti saya akan datang melakukan kunjungan lagi 2 kali lagi di luar tanggal 8 itu untuk berdiskusi, untuk mencari ilmu, untuk melihat manuskrip dan sebagainya. Saya syaratkan itu. Jadi boleh nggak nih saya datang ke sana? Oh ya sangat boleh, dengan senang hati kata panitia itu, dan saya juga akhirnya menjadi senang dan antusias. Nah tetapi setelah saya diundang di sana dan ditraktir dan diongkosin, terima kasih banyak oleh panitia dan oleh beberapa orang yang sangat ramah dan baik hati di sana, di antaranya adalah Pak Fikri Syahab dan lain sebagainya, dan para senior-senior di sana. Tiba-tiba 2 hari berikutnya itu ada video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos yang
memframing saya gitu dengan, jadi kan saya itu komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah ini kan kecewa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk, nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa, itu bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya, para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Nah, ini kita nggak bisa mengelompokkan Allah Subhanahu wa taala pada satu kelompok tertentu, karena tidak ada yang serupa dengannya. Dan karena tidak bisa dikelompokkan, maka tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau tidak bisa didefinisikan, maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis atau tidak bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang bisa dikelola secara ilmiah. Kan begitu. Jadi jangankan untuk menempuh metodologi-metodologi ilmiah seperti observasi dan sebagainya, bahkan untuk mendefinisikannya saja kita kepentok.
Nggak bisa gitu. Nah itu dan itu adalah lagi-lagi ya harus saya tekankan, itu adalah pendapat arus utama kaum muslimin. Saya bingung itu argumentasi Pak Hanif Alatos itu dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis dan sebagainya, ya itulah ya liberal bla 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 bla. Ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kalah debat jangan nge-framing baraya. Tapi lanjutlah pada konten. Apakah saya liberal? Saya berkali-kali mendeklarasikan bahwa saya tuh bahkan seorang fundamentalis yang ekstrim melebihi Wahabi sekalipun atau kelompok sunnah sekalipun. Jadi kelompok sunnah tuh masih kadang-kadang menerima bid'ah kecil-kecilan gitu ya. Kalau saya misalkan sama sekali tidak menerima itu, yang di luar Quran dan sunnah, ya sudah saya katakan itu adalah sebagai produk budaya gitu. Makanya saya katakan kemarin itu ilmu nasab itu adalah produk budaya. Ilmu nasab yang dipegang sama klien Ba'alawi itu adalah produk budaya. Itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk belajar nasab, tetapi tentang metodologinya itu jelas buatan manusia. Dan karena itu juga tidak ada dalam Quran dan Sunnah tentang metodologinya, maka saya anggap itu produk budaya, kan begitu. Jadi saya tuh lebih fundamentalis daripada Wahabi dalam konteks ini, dalam konteks memahami soal Quran dan hadis sebagai otoritas tunggal untuk memahami Tuhan. Tetapi definisi liberal itu apa? Definisi liberal yang saya pahami itu adalah keterbukaan dalam menginterpretasikan Islam tanpa tendensi dan tanpa keterikatan pada otoritas-otoritas tradisional. Nah itulah yang disebut sebagai liberal. Kalau misalkan pandangannya beda, definisinya beda, ya nggak apa-apa. Ya tapi liberal itu emangnya kenapa? Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Ya sesuatu yang buruk pada akhirnya menjadi sebuah perspektif gitu ya, perspektif yang bisa dilihat dari berbagai kacamata. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan bahwa justru Pak Habib Hanif Alatos itulah yang sangat-sangat liberal. Kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma gitu. Jadi misalkan liberal itu adalah keberanian seseorang untuk mengubah agama, gitu kan. Jadi agama aturannya dirubah. Nah itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia gitu. Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma, ya kan banyak di antara kalangan Ba'alawi itu yang mengubah ajaran agama Islam. Misalkan dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa masuk surga dan nerakanya seorang hamba itu ditentukan pada iman dan amal solehnya, gitu kan. Nah tapi ada kelompok-kelompok dari habaib itu yang mengatakan sebaliknya. Jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk surga tanpa hisab, jalur langsung gitu ya, VVIP, hanya gara-gara mencintai habaib. Nah ada ajaran yang seperti itu. Nah ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam, berubah secara radikal gitu. Atau misalkan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai habaib. Nah itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam posisi yang sangat luar biasa, dan tidak ada nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Dan Nabi melakukannya sekali. Lah ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Ya ini berarti menghilangkan eksklusivitas Nabi dalam hal mukjizat ini. Artinya apa? Ya mengubah ajaran agama Islam. Nah ini kan mengubah. Nah kalau mengubah itu liberal. Nah kenapa Habib Alatos tidak mengatakan bahwa Habib-Habib itu liberal, padahal itu mengubah ajaran agama, sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindra, tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar, itu saya disebut liberal. Kan itu arus utamanya. Itu yang liberalnya di situ, kenapa malah diabaikan?